Jadi kemudian 2 ya. Kemudian 2 kita ganti. Bentar. Agak ya oke. 2 ya. Itu kita lihat nilainya berapa di sini ya. Aspek lereng. Bentar. Kalau mau cepat ini kasih kecil saja ya. Kemudian data ini kita lihat, coba kita geser sini, bisa kita lihat 2 itu 0, bisa kita langsung sini ya, 0,52 ya, 0,52. Kemudian 3 ya. Nol koma 95 ya. Empat itu apa? 0,43 ya. Kemudian 5 0,02 6 0,22 7 1,95 1,1 1,95 8 1,37 37, kemudian 9 itu 1,10 ya. Oke, aspek lereng sudah. Sekarang kita lanjut ke jarak dari sungai ya. Kita klik kanan, kemudian open attribute table, kemudian jarak dari sungai ya. Ini bisa kita lihat. Jadi add fill, jadi FR frequency ratio, jadi sungai ya, jarak dari sungai. Kemudian pakai sama-sama double ya. Kemudian saya akan coba angkat ini ke sini ya. Kemudian saya buka jarak dari sungai ya, ini jarak dari sungai, nilai FR-nya adalah 1 itu 1,28 kemudian 2 0,68 kemudian 3
0,86. Kemudian yang lebih besar dari 300 itu adalah 0,98. Oke, kita lakukan juga untuk yang lereng ya. Jadi yang lereng ini sama dengan sini tadi. Kita add fill jadi fr lereng ya. Type-nya itu adalah double ya. Jadi akan otomatis ya. Kita coba angkat ke sini, klik kiri sampai di sini ya. Kita cari lereng sini Excel-nya. Ya, ini udah ada. Ya. Jadi satu itu satu itu 0,08 ya. 0,08. Kemudian 2 0,24. Kemudian 3 0,69. Empat itu kelerengan 15 sampai 30 0,99. Lebih besar dari 30 itu 1,99. Oke, tutupan lahan sudah, jarak dari sungai, sekarang curah hujan. Ya. Kita buka open attribute table. Arti fr ch ya sama double ya, nilainya 1 ya karena tidak ada yang lainnya. 1. Setelah fr litologi add fill ya, kemudian fr litologi double sama yang kita angkat ini taruh di sini ya. Jadi 1 itu adalah formasi cambah ya. Jadi kita lihat di litologinya ya. 1 isi formasi cambah itu 0,0 ya. Berarti ini nilainya 0 ya. Kemudian 1,04 untuk yang kedua yang formasi gunung berapi ya. Gunung berapi 1,04 ya. Kemudian yang terakhir yang kita buat adalah untuk yang tutupan lahan. Kita buka juga. Open tutupan lahan ini ada ya. Jadi kita buat fr-nya add kemudian fr tuplah ya. Itu tutupan lahan double. Ya, kita angkat ini.
Sini, ya. Oke. Kita lihat tutupan lahan. Ya. 1 itu adalah sawah, ya. 1 itu adalah sawah, nilainya 0, ya. Jadi sawah dan 2 itu, sawah dan sawah tak ada hujan itu nilainya 0. Nilainya 0. Kemudian hutan itu dia nilainya 1,13. 1,13. Kemudian semak belukar itu nilainya 0,73. Ya. Oke, berarti kita udah mempunyai nilai frekuensi ratio, ya. Kemudian data frekuensi ratio ini kita kembalikan ke format data rasternya sehingga bisa kita buat peta kerawanannya. Caranya adalah kita buat mode builder supaya lebih mudah lagi, ya. Kemudian kita masukkan convert VLOOKUP, ya. Jadi di sini ada lookup, ya. Lookup. Kita searching saja, ya. Lookup spasial, kita pilih ini, lihat ke dalam. Bentar. Agak lama ya diangkatnya. Oke. Jadi lookup ini kita klik 2 kali, kita mulai dari data awal yaitu input rasternya adalah yang aspek yang VLOOKUP. Oh, enggak usah. Enggak usah VLOOKUP karena kita buatnya tadi di vektor. Jadi dari from to raster ini aja yang kita ambil, ya. Kemudian ini kita klik 2 kali, kemudian kita masukkan yang aspek, ya. Jadi aspek ini kita masukkan, kemudian yang jadikan adalah frekuensi daripada aspeknya, ya. Kemudian cell size-nya sesuaikan dengan yang raster point yang dari yang kita buat, ya, yang data longsor yang ini, ya, yang sudah dibuat jadi raster tadi. Kemudian add, ya, kemudian oke, kemudian ini aspek, kita tulis sini aspek FR, ya, supaya ketahuan aspek frekuensi ratio. Namanya kita simpan di sini, ya. Jadi FR aspek, ya. Aspek, oke, ya. Kemudian kita copy saja ini satu, kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Selain aspek, kita ada jarak dari sungai, ya. Jadi ini namanya FR JD sungai, ya. Kemudian sama ini yang kita rubah, ya, FR JD sungai, ya. Oke. Oke. Nah, kita copy lagi, ya, sampai semua faktor yang kita gunakan itu diambil. Kemudian setelah jarak sungai lereng, ya, ini kita rubah, ya, jadi frekuensi lereng. Kemudian ini jadi kita ganti jadi lereng, ya. Kemudian kita copy lagi, ya. Jadi kita copy, kita paste semua saja dulu, ya. Berarti masih ada lagi berapa faktor, ya. Oke, setelah lereng, kita berikutnya lereng curah hujan, ya. Masih ada 3, ini juga yang frekuensi curah hujan. Kemudian ini diganti jadi CH curah hujan, ya. Oke. Kemudian berikutnya setelah curah hujan ada litologi, ya.
litologi, frekuensi litologi. Ini ganti outputnya, ya. Litologi. Ya. Oke. Kemudian kita copy, masih ada satu, yaitu tutupan lahan. Ya. Kemudian tutupan lahan yang paling terakhir. Ya. Kemudian ini ganti tuplah. Kemudian value fill-nya itu adalah yang tutupan lahan. Ya. FR tuplah. Oke, ya. Nah, ini kemudian saya akan sortir. Ya. Tersusun, ya, dia akan ini. Kemudian setelah jadi semua nanti ini, kita lanjutkan ke analisis untuk membuat peta kerawanannya dengan membuka di spatial analysis, ya. Di spatial analysis ada map algebra, ya. Jadi ini kemudian sisa kita jumlahkan secara keseluruhan ini, ya. Jadi float, ya, supaya nilainya dia berupa nilai yang range nantinya, kita cari yang floating. Float. Nah, ini yang float, ya. Frekuensi ditambah dengan jarak dari sungai, ditambah dengan lereng, ya, ditambah dengan curah hujan, ditambah dengan litologi, ya, ditambah dengan tutupan lahan, ya. Mungkin rasternya nanti kita taruh di sini, ya. Jadi indeks kerawanan, ya. Kemudian oke, ya. Setelah itu kita jalankan, ya. Jadi dia jalankan satu persatu. Ya. Oke, berarti udah selesai. Kalau kita ingin lihat, ini adalah, kita bisa lihat data indeksnya, peta indeksnya. Ini dia simpannya di fill calculate raster executor. Berarti ada. Coba kita nggak usah kasih masuk duluan, ya. Pakai float. Tambah curah hujan, tambah litologi, tambah tuplah, ya. Oke, kita ulangi. Ini dia akan jalan. Proses perhitungan. Nah, ini berarti udah berhasil. Ini bisa kita lihat, ya, data indeksnya, ya. Jadi ini adalah, sebentar, ya, ada masalah apa, ya? Biasanya ada masalah. Saya tampilkan dulu ini.
Oke, ini aspek 1:1, 2:2. Wah, ketahuan masalahnya. Dia ada yang terselect ya. Masalahnya adalah ada yang terselect. Ini saya off-kan dulu. Kita ulangi. Kita robah saja ini alamatnya. Supaya dia ulangi. Oh, berarti ini juga harus dirubah nih. 1 supaya dia mulai awal. Jadi masalahnya tadi adalah ada yang terseleksi ya. Oke, kita mulai ya supaya dia olah-olah. Ini dia sudah tampilkan ya di samping. Ini. Oh, berarti yang terakhir itu adalah perhitungannya ya. Perhitungannya yang kita robah karena tidak sesuai lagi yang tadi. Ada tambah 1, kita float, aspek, tambah tambah lereng, tambah curah hujan, tambah litologi, tambah tutupan lahan. Dan oke. Kita lanjutkan, jadi kita lanjutkan di sini. Oke, jadi udah jadi peta indeks kelerengan kita ya, yang ini. Jadi kalau sudah jadi peta indeks kelerengan ini kita lihat. Ini sebentar saya itu display. Nah, ini adalah indeks peta kelerengannya. Jadi sisa kita reclass ya, reclass ini. Kemudian kita masukkan reclass ya. Kita reclassify. Ini jadi kita klik 2 kali, kita masukkan rasternya. Ini adalah band raster 2 ya, yang ini aja. Kemudian kita gunakan natural break. Kita bagi dalam 5 kelas ya. Jadi ini tidak usah dirubah karena dia sudah secara otomatis ya. Kemudian kita masukkan ini jadi kerawanannya. Jadi 1 itu nanti tidak terlalu sangat ringan, kemudian 2 ringan, kemudian sedang, kemudian berat, kemudian sangat berat ya. Nah, ini peta kerawanan kita ini bisa sudah dihasilkan ya. Ini sudah peta kerawanan kita, kemudian ini sisa kita convert ke from raster to polygon ya, ke polygon. Kalau kita ingin menghitung luasnya nanti. Sisa klik 2 kali, input rasternya, kerawanan longsor, ya nilai, kemudian di sini saja. Filenya adalah area ya. Jadi, ada masalah ini. Sebentar.
Filenya adalah, oh ini masalahnya. Ya. Oke. Field. Oh, saya tahu masalahnya. Masalahnya biasanya dia tidak mau langsung dimasukkan ke dalam file. Oke. Fields. Oke, ini raster. From raster. Iya, kenapa Melisa silakan? Melisa silakan. Ini Pak, mohon maaf Pak. Kami ada final silviculture Pak nanti. Oh iya Jam iya. 9. Iya. Oke. Saya Makasih Pak. ini sebenarnya udah selesai ya. Sisa kalian lakukan, jadi ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Jadi peta kerawanannya adalah yang ini ya. Jadi ini adalah peta kerawanannya. Sisa dirubah ya. Add field ya. Jadi kerawanan, kemudian kalian pakai teks ya. Jadi supaya cepat ini klik kanan, kemudian editing, start editing ya. Continue, ini sangat ringan, kemudian ringan, sedang, berat, ya, sangat berat ya. Kemudian editor, kemudian stop editing ya. Setelah ini jadi, berarti ini adalah peta kerawanan ya. Bisa kita lihat hasilnya. Ini udah mau selesai ya. Jadi sisa kita rubah pewarnaannya. Nah ini udah itu. Inilah peta kerawanannya. Berarti yang merah ini adalah daerah yang sangat rawan terjadi kejadian longsor. Kalau kita overlay dengan longsornya adalah ini. Ya. Jadi ini adalah peta kerawanan longsor. Oke, saya kira ini saja. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Jadi ini saya sebut sebagai data analisis 2. Ya. Nanti saya akan kirimkan di kelompoknya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan?